Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kami kembali mengundang sahabat Fresh Juice untuk mengikuti ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di hari Jumat 25 November 2022. Bersama pengisi Fresh Juice antara lain Romo Yandi Buntoro CDD, Romo John Laba SDB, Romo Revi Tanot, Romo Albertus Joni SCJ, Romo Siprianus Tukan SSCC, Romo Iwan Karwayu, dan para pengisi Fresh Juice lainnya. Dengan door prize utama 2 buah handphone, 1 rice cooker, 1 blender jus, dan syarah gratis untuk 1 orang pemenang ke Holy Land bersama Fresh Juice dari Holy Global Tour. Acara juga dilanjutkan dengan siarah Fresh Juice di Bali pada hari Sabtu 26 November 2022 dengan door prize utama siarah gratis ke Turki bersama Fresh Juice di tahun 2023 oleh Renata Travel. Pendaftaran bisa menghubungi WA 0813 5390 4939. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk berbagi dan memberikan persembahan kasih untuk pelaksanaan acara Fresh Juice Live ini, bisa memberikan donasi dengan klik bit.ly/donasi FJ. Sekaligus kami menginformasikan bahwa ulang tahun Fresh Juice yang selanjutnya akan kita adakan 5 tahun lagi di tahun 2027 setelah ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 ini. Mari saat ini kita mendengarkan Fresh Juice Jumat 28 Oktober 2022 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, hari ini kita memperingati pesta Santo Simon dan Yudas, Rasul dan juga Martir. Simon yang kita pestakan hari ini bukanlah Simon Petrus, melainkan Simon orang Zelot yang konon adalah saudara sepupu Yesus. Yudas juga bukan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, melainkan Yudas yang juga disebut Tadeus, saudara dari Yakobus muda dan masih termasuk sanak saudara Yesus. Marilah sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12-19 tentang Yesus memilih 12 orang rasul dari antara murid-muridnya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang juga disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon.
Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa. Dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, memilih 12 rasul dari antara ratusan atau mungkin ribuan murid pastilah bukan pekerjaan mudah. Saya membayangkan untuk menjadi murid Yesus pada waktu itu. Tidak ada raport siswa seperti murid-murid sekolahan sekarang ini. Tidak ada nilai yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi siswa. Yang pasti, tidak ada ujian semester, tidak ada uang SPP, dan seterusnya. Tetapi ada syarat yang berat untuk menjadi murid Yesus, yakni mesti meninggalkan harta miliknya, meninggalkan pekerjaan dan sanak saudaranya untuk mengikuti Yesus belusukan dari satu desa ke desa lainnya. Para murid Yesus yang jumlahnya banyak itu pastilah berasal dari berbagai profesi, berbagai kepandaian, dan berbagai perilaku. Nah, Yesus mesti memilih di antara para murid itu siapa yang paling pas untuk menjadi Rasul Yesus. Tentu saja banyak kasak-kusuk di antara para murid itu sendiri, dan juga di antara orang tua dan sanak keluarga, berharap dipilih menjadi yang terbesar di antara mereka. Ada yang hanya berbisik-bisik, tapi ada juga yang terang-terangan, seperti yang dilakukan oleh ibu dari anak-anak Zebedius itu misalnya. Ibu itu meminta kepada Yesus, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Matius 20 ayat 21b. Tetapi kasakusuk itu tentulah tidak mempengaruhi keputusan Yesus untuk mengangkat rasulnya. Pastinya Yesus mempertimbangkan berbagai macam konsekuensi yang ditimbulkan dari keputusan itu, terutama soal kesanggupan murid untuk memikul salib yang jauh lebih berat dari salib yang dipikul para murid lainnya. Menjadi martir adalah salah satunya. Meregang nyawa karena dianiaya dan dibunuh oleh musuh Kristus bisa dialami oleh siapa saja. Tetapi dengan sengaja dan sadar menghadapi maut karena imannya kepada Kristus bukan hal mudah. Jangankan meninggalkan iman karena ancaman akan dibunuh, meninggalkan iman karena mesti melepaskan harta milik banyak dilakukan orang. Atau meninggalkan iman untuk mengejar harta atau pangkat duniawi juga banyak dilakukan orang, banyak terjadi. Yesus menyadari pengangkatan rasul ini mesti dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka dari itulah Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa sendiri di situ. Semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Gereja juga melakukan yang serupa, sangat berhati-hati dalam memutuskan siapa yang akan ditahbiskan menjadi imam, menjadi uskup, apalagi menjadi paus yang mesti menempuh prosedur dan mekanisme yang sangat rumit. Bukan sekedar menyiapkan warna asap yang dikeluarkan dari cerobong asap pada saat konklav. Barangkali memang berlaku kaidah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya ada pada Allah saja. Yesus sendiri nampaknya menyadari kelemahan dari para muridnya. Tetapi perintah Bapanya memang wajib untuk dilaksanakan, apapun resikonya. Ini tercermin ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?"
Yesus sendiri harus meminum dari cawan yang diberikan oleh Bapanya, menyerahkan nyawa demi penebusan. Ini dikatakannya sendiri ketika Yesus memberitakan tentang kematiannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Yesus tahu kalau para muridnya juga akan mengalami hal yang serupa, mesti meminum dari cawan yang sama, menjadi martir. Para rasulnya juga mesti jatuh ke tanah dan mati, supaya menghasilkan banyak buah, baik demi keselamatan kelak setelah meninggalkan dunia ini, maupun pertolongan di saat masih menempuh perjalanan hidup yang berkesusahan di dunia ini. Lihat saja yang ditulis pada bacaan Injil hari ini. Ada sejumlah besar orang berkumpul bersama Yesus. Mereka berasal dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang dan berusaha menjamah Yesus agar disembuhkan dari penyakit mereka atau dibebaskan dari roh jahat. Itu semua terjadi karena ada kuasa yang mengalir keluar dari tubuh Yesus. Orang-orang percaya kalau mereka berhasil menjamah Yesus, pastilah mereka akan sembuh. Ya, kuasa yang luar biasa kuat itu diwariskan oleh Yesus kepada para rasul. Lalu oleh para rasul diwariskan kepada para pemimpin gereja. Dari sejak Pentakosta sampai sekarang ini, kuasa Yesus itu masih berada di dunia ini, yakni kuasa yang dapat menanggulangi berbagai kesusahan hidup untuk kemudian masuk ke dalam damai sejahtera yang diwariskan oleh Yesus kepada kita. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Rasanya memang sulit untuk menjalani hidup secara damai sejahtera kalau hidup ibarat bulir gandum yang dihimpit oleh rumput ilalang. Jauh lebih mudah untuk mengumpulkan 1000 alasan untuk meninggalkan iman kita, atau setidaknya jauh lebih gampang bagi kita untuk melukai hati Tuhan melalui perbuatan dosa. Ya, rasanya sulit untuk menolak godaan dan iming-iming duniawi. Tetapi dengan bantuan kuasa yang dari Kristus, semuanya itu akan menjadi mudah. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 28 Oktober 2022. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.